Gimana lagi? Mohon maaf Bapak Ibu, ini MC-nya mungkin lagi terpental. Mohon maaf Bapak Ibu, MC-nya masih terpental, mohon ditunggu sebentar. Recording in progress.
Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis dengan yang dialami oleh MC kami. Sebelumnya perkenalkan saya Dedi Sasmito Utomo, Ketua MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Khairul Effendi selaku Kasih SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Kemudian selamat datang juga untuk Ibu Dr. Tuti Mutia, dosen Departemen Geografi Universitas Negeri Malang, dan juga Bapak Listri Jairawan, MPD MSc, dosen Departemen Geografi Universitas Negeri Malang. Untuk acara ini nanti akan dilangsung secara webinar Bapak Ibu sebagai informasi awal. Kemudian nanti ada sesi 2 dan sesi 3 yang akan dilaksanakan secara hybrid, luring, dan juga daring. Sehingga teman-teman yang jauh dari Kediri tidak perlu datang ke Kediri, cukup mengikuti link yang akan kami sampaikan, kami bagi di grup-grup. Selamat datang juga untuk Bu Lili, pengawas pembina MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Mohon ditunggu sebentar, kami sedang memperbaiki kontak dengan MC kami. Halo Pak Dedi. Sudah Bu Putri? Sampun. Alhamdulillah. Yeah. Oke, monggo silakan bisa dimulai. Saya mulai dari awal lagi. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang dalam acara webinar dan pelatihan pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi. Acara ini merupakan seminar online yang diselenggarakan oleh MGMP Geografi Kabupaten Kediri yang bekerja sama dengan Departemen Geografi Universitas Negeri Malang sebagai sarana mempererat persaudaraan dari berbagai wilayah di Indonesia dan penambahan wawasan untuk menghadapi era digitalisasi abad 21, khususnya dalam bidang pendidikan geografi. Perkenalkan, saya Putri Maulina Daningrum. Di sini saya sebagai moderator acara. Bapak Ibu hadirin, pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu mengimbangi perkembangan yang terjadi. Hal ini dapat kita lakukan melalui pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Acara ini turut dihadiri pengawas pembina MGMP Geografi Kabupaten Kediri yang terhormat Ibu Lili Mu'alifah MPD. Selanjutnya, untuk sambutan arahan dan pembukaan secara resmi akan disampaikan oleh Bapak Kasih SMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri yang kami hormati Bapak Khairul Effendi SPD MAP, serta laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Geografi Kabupaten Kediri yang kami hormati Bapak Dedi Sasmito Utomo MPD.
Acara akan diisi oleh dua narasumber, yaitu dosen Departemen Geografi Universitas Negeri Malang, yang terhormat Ibu Dr. Tuti Mutia, MPD, dan yang terhormat Bapak Listio Yuda Irawan, MPD, MSc. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk dapat duduk dalam posisi siap dan tegap. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sana aku berdiri, jadi pelindung Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangga jiwanya melawan badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan dan sambutan Ketua MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Kepada yang kami hormati Bapak Dedi Sasmito Utomo, MPD, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Khairul Effendi selaku Kasih SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang saya hormati Ibu Lili Mu'alifah selaku Pengawas Pembina MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Ibu Tuti Mutia selaku narasumber dari Departemen Geografi Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati pula Bapak Listio Yuda Irawan selaku narasumber 2 sebagai dosen geografi di Universitas Negeri Malang, serta rekan-rekan guru geografi seluruh Indonesia dan juga peserta webinar dan pelatihan pemanfaatan data digital untuk data spasial untuk pemanfaatan pembelajaran geografi. Pertama-tama syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya, karena pada hari ini kami beserta Departemen Geografi Universitas Negeri Malang dapat melaksanakan salah satu kegiatan unggulan kami, yaitu webinar dan pelatihan tentang pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi. Bapak Ibu semuanya, acara ini memang kerjasama antara MGMP Geografi Kabupaten Kediri dan Departemen Geografi Universitas Negeri Malang yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, dan insya Allah nanti kerjasama ini berjalan sampai 5 tahun ke depan. Bapak Ibu semuanya,
pentingnya guru-guru geografi untuk memahami apa itu materi tentang keruangan atau spasial ini sangat penting, mengingat bahwa saat ini memang data spasial ini merupakan data yang hampir semua elemen memanfaatkan. Oleh karena itu, sebagai guru geografi yang rohnya ada di dalam spasial, kita perlu betul-betul mengenal dan memahami bagaimana sih memanfaatkan data spasial yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan kompetensi seperti ini, kita sebagai guru geografi yang langsung berhubungan dengan siswa di sekolah, mampu mentransfer bahkan membelajarkan kepada siswa bagaimana mengimplementasikan pengetahuan data spasial terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, hari ini kami mengadakan webinar, kemudian akan disusul dengan sesi yang kedua insya Allah tanggal 10 Juni dan sesi yang ketiga insya Allah tanggal 22 Juli. Dan itu bisa panjenengan ikuti baik yang ada di Kediri dan sekitarnya, bisa datang di lokasi. Kemudian yang tidak datang di lokasi nanti bisa melalui secara daring. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah peserta yang terdaftar di dalam acara ini mencapai 200 orang lebih. Ini sungguh luar biasa dan menurut kami ini patut ditindaklanjuti agar betul-betul bisa targeted kepada guru-guru geografi untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, terima kasih dukungan dari Bapak Kasih secara khusus dan juga cabang Dinas Pendidikan yang betul-betul support acara kami, kemudian Departemen Geografi Universitas Negeri Malang juga demikian, yang tidak jemu untuk terus mengupgrade guru-guru yang ada di Kabupaten Kediri khususnya dan juga guru geografi di Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Mohon doanya semoga acara ini lancar, sukses sampai akhir di sesi yang ketiga yang insya Allah kami laksanakan di bulan Juli. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi atas sambutan dan laporan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah untuk acara selanjutnya adalah arahan dan sekaligus pembukaan dari Bapak Hairul Effendi SPD MFP. Beliau juga sekaligus memimpin doa di pembukaan acara webinar ini. Kepada Bapak Hairul Effendi SPD MFP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Tuti Mutia, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Listio Yuda Irawan, Magister Pendidikan, Master of Science, dosen dari Departemen Geografi Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Lilik Mu'alifah, pengawas dan pembina MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Ketua MGMP Geografi SMA Kabupaten Kediri,
serta Bapak Ibu peserta kegiatan, webinar, dan pelatihan pemanfaatan data spesial untuk pembelajaran geografi pada kegiatan hari ini. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan dan beberapa kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bersemuka di sini melalui daring dalam rangka webinar dan pelatihan. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak didik kita. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama yang penting kami sampaikan di sini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Tuti dan Bapak Listio, dosen Departemen Geografi Universitas Negeri Malang, yang telah berkenan hadir di sini dalam rangka memberikan motivasi, memberikan materi kegiatan webinar hari ini. Dan ini saya sangat mengapresiasi Universitas Negeri Malang telah berkenan untuk menjalin kemitraan dengan MGMP Geografi Kabupaten Kediri. Tadi disampaikan sudah berlangsung 2 tahun dan akan berlangsung sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Harapan kami nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Tuti dan Pak Listio bahwa harapan kami tidak hanya geografi, mungkin nanti bisa mengimbas kepada MGMP yang lain, bisa bekerja sama pula dengan Universitas Negeri Malang sesuai dengan bidangnya masing. Yang berikutnya saya sampaikan terima kasih dan selamat kepada MGMP Geografi Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan acara yang ini kalau saya lihat pesertanya dari berbagai daerah. Jadi sudah kegiatan yang sangat besar ini, mudah-mudahan nanti ini bisa berlangsung dengan lancar hingga MGMP Geografi Kabupaten Kediri nanti bisa berkembang lagi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ketua MPI tadi, memang data itu saat ini adalah hal yang sangat penting. Semuanya itu memerlukan data, dan ini sejalan dengan programnya masing-masing dalam program sekolah penggerak. Karena ada satu poin yaitu perencanaan berbasis data. Nah, dari poin tersebut, dan ini mungkin sudah kita rasakan bersama bahwa anak-anak didik kita itu memiliki satu kelemahan pula, yaitu kelemahan dalam hal data ini. Sebagian besar anak-anak didik kita itu memang lemah dalam membaca data, lemah dalam memahami data, apalagi dalam menganalisis dan menyimpulkan suatu data. Ini yang kita alami ya. Kebetulan saya dulu juga guru, kalau ada soal-soal terkait dengan data, pasti anak-anak itu merasa kesulitan. Nah, kita tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Kemungkinan apakah mereka belum terbiasa untuk belajar mengenali tentang data-data tersebut, atau mungkin juga data-data yang ditampilkan selama ini itu sifatnya kurang menarik bagi mereka. Misalnya data yang berupa tabel-tabel saja, data berupa grafik batang, ini sudah mungkin kurang menarik. Akhirnya sekarang ini muncullah yang namanya data spasial. Data spasial ini, saya rasa data ini memang lebih menarik daripada data dalam bentuk tabel dan data dalam bentuk grafik. Dan data spasial ini memang sangat diperlukan dari berbagai bidang keilmuan maupun dalam berbagai bidang pekerjaan. Contoh yang paling gampang, pada saat kita mencari alamat, maka kita biasanya menggunakan Google Maps, gitu ya, Google Maps. Nah, dengan menggunakan Google Maps ini berarti kita sudah memanfaatkan data spasial.
Kalau kita ingin berkunjung ke teman kita atau ke saudara kita, maka biasanya kita sering minta tolong share log dong, gitu ya. Itu juga merupakan kita sudah memanfaatkan data spesial ini sebenarnya sudah secara tidak sengaja itu sudah dikenal oleh anak-anak didik kita. Nah, mudah-mudahan dengan ini mereka lebih tertarik lagi dengan data, dengan apa namanya permasalahan-permasalahan terkait dengan data. Itu Bapak Ibu. Berikutnya acara webinar hari ini yaitu pemanfaatan data spasial ini, saya rasa juga sejalan dengan apa namanya implementasi kurikulum Merdeka, sehingga nanti kita akan tahu kemampuan anak-anak dalam membaca data itu bagaimana. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saya hanya ingin mengingatkan saja, apakah Bapak Ibu guru sudah benar-benar melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka atau belum, ataukah belum. Perlu kita sadari, perlu dipahami bersama bahwa sekolah atau guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu ternyata memiliki 4 ciri, gitu ya. Ciri yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik. Yaitu asesmen ini digunakan untuk mengetahui atau mendiagnosa kebutuhan belajar peserta didik. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Asesmen diagnostik ini bisa ada 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Itu ciri yang pertama, pelaksana IKN. Nah, kemudian setelah kita melakukan asesmen diagnostik, maka hasil asesmen diagnostik itu harus kita gunakan dalam pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ciri kedua pelaksana IKN. Pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita paham semua, kita tahu semua, peserta didik yang kita miliki di dalam satu kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu ciri yang kedua. Oleh karena itu, kita harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ternyata ada 3 strategi ya kalau tidak salah. Ada 3 strategi, yaitu yang pertama adalah strategi diferensiasi proses, kemudian strategi diferensiasi produk, dan strategi diferensiasi konten. Nah, ini nanti disesuaikan dengan pemanfaatan data spesialnya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan data spesial dalam pembelajaran, maka sesuaikan kemampuan peserta didik untuk produknya bagaimana, kontennya bagaimana, prosesnya bagaimana. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, ini yang mungkin belum, banyak sekolah yang belum, yaitu pelaksana IKN itu harus memiliki komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Ini yang mungkin belum. Banyak sekolah yang belum, komunitas belajar. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini nanti kami juga mengingatkan Bapak Ibu yang ada di sini, kalau seandainya sekolahnya belum memiliki komunitas belajar, maka tolong untuk dibentuk komunitas-komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Itu merupakan salah satu ciri pelaksana implementasi kurikulum Merdeka. Tidak harus banyak, komunitas belajar itu tidak harus besar, tidak harus wah ya. Jadi bisa pula komunitas belajar ini terdiri dari kumpulan Bapak Ibu guru di satu sekolah yang memiliki visi dan misi yang sama untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi tidak harus sama mapelnya, ya. Dari lintas mapel itu bisa ya. Itu ciri yang ketiga tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ini yang sekarang sedang
gencar digaungkan oleh pemerintah, pelaksana implementasi kurikulum Merdeka, itu ciri yang keempatnya adalah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini nanti kita bisa merefleksi diri kita. Bapak Ibu Guru merefleksi diri Bapak Ibu Guru masing-masing. Apakah sudah melaksanakan IKM dengan sesuai yang standarnya tadi ataukah belum? Platform Merdeka Mengajar ini, dengan platform ini Bapak Ibu Guru bisa belajar, bisa mengajar, kemudian bisa berkarya gitu ya, bisa berkarya. Nah, ini jadi kalau saya amati ada 2 PR besar bagi sekolah-sekolah pelaksana IKN, yaitu yang 3 dan 4 tadi, yaitu komunitas belajar dan platform Merdeka Mengajar. Kemungkinan besar Bapak Ibu Guru itu kurang berminat menggunakan PMM ya, karena merasa sudah punya materi sendiri, sudah punya bahan ajar sendiri, sehingga enggan memanfaatkan PMM. Padahal PMM ini adalah salah satu ciri dari implementasi kurikulum Merdeka. Di PMM inilah banyak kita bisa menemukan berbagai perangkat, ya, perangkat bisa ATP ada di sana, CP ada di sana, modul ajar ada di sana. Kemudian kita juga bisa sharing menggunakan platform Merdeka Mengajar. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Nanti bisa direfleksikan, dikomunikasikan dengan sekolahnya masing-masing. Apakah sekolah Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu sendiri sudah benar-benar melaksanakan IKM dengan sesuai dengan ciri yang dicirikan dari 4 ciri tadi. Itu saya rasa nanti mohon kegiatan webinar dan pelatihan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini yang mungkin sesi pertama ya, nanti ada sesi-sesi yang lain ya. Mudah-mudahan kegiatan nanti ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan sukses. Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan hari ini, bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu Guru, bisa pula meningkatkan kompetensi peserta didik dari Bapak Ibu Guru. Demikian saya rasa yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan pelatihan pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi. Semoga sukses untuk kita semua. Saya akhiri dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar dan pelatihan data spesial untuk pembelajaran geografi secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hairul Effendi SPD MPD yang telah memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka acara secara resmi, webinar dan pelatihan pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi ini. Semoga sehat selalu nggih Bapak. Oke, untuk acara selanjutnya marilah kita lanjutkan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asron Wahid. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya selain hanya dari-Mu, tiada kekekalan selain kembali kepadamu. Engkau maha suci, maha mengetahui, dan maha melihat segala perbuatan kami. Ya Allah, kami tertunduk tak berdaya di hadapan-Mu. Memohon ridho-Mu, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Semoga dengan diadakannya webinar dan pelatihan pada hari ini,
dapat meningkatkan semangat bagi kami untuk lebih baik dari hari kemarin. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan azab kubur. Dan juga kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari hati yang tidak kenal puas. Jadikanlah kami hamba yang soleh-solehah yang senantiasa berbakti kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan juga seluruh umat di muka bumi. Ya Allah, kami sadar bahwa kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya Allah, Engkau maha mendengar, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asron. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, berikut adalah sesi penyampaian materi yang pertama. Marilah kita masuk dan kita simak pemaparan dari Ibu Dr. Tuti Mutia MPD. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau lahir di Lombok Timur tanggal 23 Juni 1988. Riwayat pendidikan terakhir beliau adalah program studi S3 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap atau lektor pada program studi S2 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Beliau juga aktif di Ikatan Geograf Indonesia atau IGI sejak tahun 2022 sampai sekarang. Adapun penelitian yang pernah beliau lakukan salah satunya pada tahun 2021 berjudul Analisis Sistem Informasi Geografis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Labuan Haji. Beliau juga pernah melakukan pengabdian berupa pelatihan penulis bahan ajar berbasis kearifan lokal pada guru di Lombok Timur tahun 2022. Riwayat publikasi beliau terbaru berjudul Analysis of the Potential Bamboo Forest as an Effort Toward Local Wisdom-Based Ecotourism in Sustainable Spring Conservation tahun publikasi 2022. Assalamualaikum Ibu Tuti. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk durasi waktu pemaparannya yaitu 30 menit nih Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, monggo. Ya, terima kasih kepada moderator. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Jelas Bu Tuti? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hairul Effendi, Kasih SMA Captindik Wilayah Kediri, yang telah membuka acara kita pada hari ini, dan telah hadir juga pengawas MGMP Geografi Kabupaten Kediri dan Ketua MGMP Geografi Kabupaten Kediri yaitu Bapak Deni Sasmito Utomo, dan kepada di sini juga telah hadir materi kedua di sini Bapak Listio Yuda Irawan, nanti juga akan memberikan dan menyampaikan materi pelatihan dan webinar kita pada hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang semangat mengikuti webinar pada hari ini. Baik, tadi juga telah disampaikan ya beberapa hal terkait dengan kurikulum merdeka, implementasi dari kurikulum merdeka. Terkait dengan kurikulum merdeka di dalam pengembangannya dan prosesnya, di sini salah satu fokus utamanya yaitu kemampuan literasi, di mana kemampuan literasi di dalam pembelajaran geografi salah satunya yaitu spasial literasi ya.
Dan seperti yang kita ketahui, spasial literasi ini nanti pastinya berkaitan dengan kemampuan berpikir spasial. Baik, kemampuan berpikir spasial ini salah satu ciri khas dalam aktivitas pembelajaran geografi. Dengan berpikir spasial tentunya ini sangat berguna ya bagi peserta didik nanti di dalam menentukan atau membuat sebuah keputusan sederhana sampai dengan kompleks terkait dengan keruangan atau lokasi. Contoh sederhananya mungkin ketika seseorang bepergian, tentunya dia harus mengetahui lokasi atau jarak untuk memprediksi waktu tempuh atau waktu sampai di lokasi dan supaya tidak tersesat. Itu contoh sederhananya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan share terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi. Namun di sini nanti karena kami di sini dari Universitas Negeri Malang, saya dengan Pak Listio di sini akan menyampaikan terkait dengan pemanfaatan data spasial tersebut. Untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Listio nanti ya, bagaimana kemudian data spasial tersebut didapatkan. Baik, saya izin share dulu ya, Mbak. Iya, monggo Ibu. Baik. Ya, sudah terlihat ya, Mbak ya? Sudah terlihat. Sudah untuk jelas, share. Bu Tuti? Ya, baik. Tadi ketika pembukaan juga sudah disampaikan ya terkait dengan pentingnya data di dalam sebuah pembelajaran. Nah, kaitannya dengan sekarang kita lebih kepada pembelajaran geografi. Ini data apa yang kemudian dapat digunakan di dalam pembelajaran geografi? Data spasial di dalam pembelajaran geografi ini sebenarnya dapat digunakan sebagai bahan ajar dan sebagai media pembelajaran geografi ya tentunya, di mana dengan data spasial, informasi-informasi yang kita dapatkan itu lebih kontekstual, sehingga nanti siswa lebih tertarik dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Baik, nah di sini tadi sudah disampaikan juga terkait dengan berpikir spasial menjadi sebuah ciri aktivitas dari pembelajaran geografi. Seperti yang kita ketahui, geografi ini merupakan sebuah ilmu ruang atau tempat yang diyakini mampu membekali spasial intelijensi, kemudian ada spatial ability kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk memfasilitasi terkait dengan spatial intelijensi, kemudian spatial ability, tentunya ini berkaitan dengan media yang digunakan atau bahan ajar yang digunakan. Di sini salah satunya adalah data dan informasi spasial. Data dan informasi spasial di dalam sebuah kajian di dalam ilmu atau pembelajaran geografi ini terkait dengan fenomena geosfer, baik itu fenomena litosfer, kemudian hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer yang nantinya Bapak Ibu guru bisa jadikan sebagai bahan pembelajaran nanti. Di mana kajian-kajian yang terkait dengan data informasi spasial tadi itu tidak hanya sekedar menjelaskan keberadaan suatu fenomena dan proses terjadinya, tetapi mungkin lebih kepada juga yaitu bentuk, ukuran, arah, kemudian ada pola dari fenomena serta keterkaitan dengan fenomena lainnya yang tentunya mempengaruhi kehidupan manusia di permukaan bumi. Nah, ini untuk yang data dan informasi spasial ini didapatkan atau sumbernya ada dari BIK, kemudian ada Bappenas, dan ada langsung pengukuran di lapangan. Nah, ini ada beberapa yang terkait dengan sumber data spasial dan untuk lebih detailnya nanti juga akan disampaikan. Nah, di sini untuk BIK sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintah ya, non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Jadi di BIK ini kita mendapatkan informasi-informasi atau data-data spasial, ada seperti pemetaan, di situ juga didapatkan data-data terkait dengan data spasial. Kemudian ada peta analog, data hasil penyanderaan jauh, dan data hasil pengukuran lapangan. Nah, ini beberapa sumber data spasial, ada juga data spasial berbasis web, itu selebihnya juga nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Nah, ini salah satu contoh terkait dengan data spasial berupa peta di sini ya, peta perakiraan daerah potensi banjir di Indonesia,
Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau bahan ajar yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Ini salah satu contoh. Nanti yang ini bisa digunakan pada materi hidrologi mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa menjadi bahan atau media yang digunakan. Di dalam peta ini di sini ada informasi spasial yang kita dapatkan terkait dengan perakiraan daerah potensi banjir. Di dalam peta, informasi terkait dengan sebarannya, terkait dengan perakiraan potensi banjir, di sini ada terkait dengan tingkat rawan bencana banjir, itu ada di informasi atau keterangan di dalam peta. Sehingga dengan menggunakan peta di sini, siswa bisa menganalisis, siswa juga dapat mengambil sebuah keputusan, kira-kira bagaimana solusi yang digunakan, solusi atau pemecahan masalah terkait dengan potensi banjir. Nah, saya lanjutkan di sini terkait dengan data spasial, di mana data spasial terkait dengan banyaknya fenomena permukaan bumi, di sini akan dipecahkan melalui sebuah kemampuan berpikir spasial. Oleh karena itu, ketika pembelajaran geografi, berpikir spasial ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah media ajar yang mampu memfasilitasi dan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan berpikir spasial peserta didik. Salah satu data spasial ini dapat diperoleh juga dari sistem informasi geografis, di mana dengan sistem informasi geografis kita mendapatkan salah satunya di sini dan beberapa hal terkait dengan persoalan lingkungan, perkotaan banjir, dan berbagai aktivitas untuk menentukan kecenderungan, menentukan lokasi yang paling baik untuk pengembangan, kemudian menentukan pola dan pemodelan. Nah, beberapa hal tadi ini juga efektif digunakan untuk materi-materi pembelajaran geografi yang berkaitan dengan konsep keuangan. Kemudian data spasial, salah satunya peta tadi, itu bisa digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa agar lebih jelas dalam mempelajari mata pelajaran geografi secara utuh. Selanjutnya di sini Sumatmaja juga menyampaikan bahwa manfaat data spasial sangat besar dalam pembelajaran geografi. Jadi memang data spasial ini di dalam pembelajaran geografi ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran siswa untuk memfasilitasi kemampuan berpikir spasial. Baik, terima kasih, materi saya cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan oleh materi yang kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh Bapak Listio Yuda Irawan, SPD, MPD, MSc. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat CV beliau. Beliau lahir di Blitar tanggal 8 Maret 1989. Saat ini beliau menjabat sebagai asisten ahli di Departemen Geografi Universitas Negeri Malang. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. Salah satu contoh pengabdian beliau adalah pelatihan penggunaan Unmanned Aerial Vehicle atau AUV untuk pengembangan materi adaptasi dan mitigasi bencana untuk guru geografi SMA. Sama seperti sebelumnya, nggih Bapak, durasi waktu pemaparan materi selama 30 menit. Kepada yang terhormat Bapak Listio Yuda Irawan, SPD, MPD, MSc, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Sudah jelas. Jelas, Pak. Kemudian, apakah presentasi saya juga sudah bisa dilihat ya Bapak dan Ibu? Bentar, saya tampilkan. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin terima kasih kepada Bapak Dedi Sasmita Utomo selaku Ketua MGMP Kabupaten Kediri telah memfasilitasi kami gitu, untuk melaksanakan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi saya dengan Pak Dedi ini, beliau ini kakak tingkat saya, guru saya juga gitu. Terus kemudian kami berkoordinasi kira-kira apa ya yang bisa kami laksanakan gitu. Kemudian setelah dari diskusi itu
kami memutuskan untuk sama-sama mengadakan kegiatan pada kesempatan hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih tadi telah membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Saya melanjutkan saja materi dari Bu Mutia. Sebelumnya ini adalah rangkaian dari kegiatan pengabdian kami begitu untuk guru-guru yang ada di. Maaf, ini saya back dulu. Ya, jadi saya mengambil materinya tentang cloud GIS, Bapak dan Ibu. Jadi ini terkait dengan pemanfaatan data dari cloud ya. Cepat sekali, Pak. Jadi cloud computing ini sekarang sangat berkembang. Apa itu cloud computing? Adalah model yang menyediakan akses jaringan sesuai dengan permintaan berbagai lokasi pada kumpulan berbagai data ya untuk komputasi. Kemudian saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami GIS ya. Mohon maaf, Pak Ali, saya potong dulu. Untuk suaranya masih agak-agak ada gangguan gitu. Oh, sudah jelas Pak? Ngapunten, sudah jelas? Ya, sekarang sudah. Ya, maaf ini jaringan saya kayaknya Pak. Oke. Jadi GIS Bapak dan Ibu sekalian tentu sudah sangat memahami apa Geography Information System atau SIG dalam bahasa Indonesianya. Kemudian Cloud GIS ini sebetulnya suatu hal yang baru. Sekarang banyak dikembangkan, baik itu BIG, kemudian ISDM, KLHK, dan seterusnya. Bahkan Esri juga mengembangkan. Nah, file yang tadi di-share untuk Bapak Ibu oleh Pak Dedi adalah materinya ada semua di dalamnya. Nanti Bapak Ibu silahkan sambil mencoba mengklik. Nah, tuh. Jadi silahkan sambil mencoba diklik itu untuk tampilannya. Maaf, ini terlalu cepat saya ini. Kemudian mengapa harus GIS berbasis cloud? Berbasis cloud ini Bapak Ibu tujuannya adalah lebih mudah digunakan, kemudian manajemen data yang efisien, karena kita tidak harus men-storage atau menyimpan di dalam komputer kita. Jadi base datanya BIG ya di cloud-nya BIG, base datanya Esri ya di Esri gitu. Kemudian KLHK ya di KLHK, ISDM ya di SDM. Kita sebagai guru geografi atau dosen geografi bisa memanfaatkan kapanpun dimanapun dengan mudah. Kemudian berikutnya efisiensi biaya itu accessible, kemudian freely ya, kemudian memuat data dalam jumlah dalam skala yang besar atau big data. Kemudian berikutnya easy to understand, jadi mudah dipahami. Kemudian kemudahan dalam memproseskan geospasial dan akuisisi data. Jadi Bapak dan Ibu cuma tinggal klik, kemudian download lah, nanti sudah bisa digunakan data tersebut. Nah, perkembangan GIS Cloud ini dapat dijadikan media pembelajaran dalam pembelajaran geografi di kelas. Jadi ini sangat kontekstual, nanti sangat mendukung siswa itu berpikir kritis dan analitis. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Oke. Contoh ini. Jadi Cloud GIS atau GIS Cloud itu source-nya banyak. Suara saya masih jelas nih Pak, nggak terpotong ya, maaf. Jadi untuk keperluan misalnya kita untuk mengetahui land use, penggunaan lahan. Kemudian untuk aspek kebencanaan, itu ada INARIS. Kemudian kajian geologi dan geomorfologi. Kemudian juga ada virtual field trip. Nah, ini kalau yang sebelah kanan itu kami mendetailkan dengan menggunakan drone ya. Nanti itu yang kita gunakan di lapangan. Maaf, ini saya terlalu cepat. Tempat-tempat baik. Contoh Bapak dan Ibu, silakan nanti bisa diklik di dalam PDF yang ditaruh oleh Pak Dedi tadi. Contoh kita menggunakan data dari Mahma ISDM. Itu sebaran gunung api yang ada di Indonesia, ada di sana. Kemudian kejadian banjir, kejadian longsor. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bingung ketika sebenarnya nggak update ya. Kemudian status gunung api, misalnya status gunung api Semeru saat ini apa ya? Status gunung api Kelut saat ini apa ya? Itu bisa dilihat secara langsung. Nah, kemudian di dalamnya juga, di dalam misalnya kita gunakan Mahma ISDM, deskripsi dari kondisi terbaru itu ada Bapak dan Ibu. Baik itu di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mengambil dari sana, kemudian digunakan untuk dibuat soal begitu, untuk disampaikan kepada siswa. Berikutnya lagi ada INARIS. Nah, INARIS ini memuat database bencana seluruh Indonesia. Jadi
mulai dari kerawanan, ancaman bencana, beresiko, baik itu untuk geological hazard atau ancaman bencana geologi, juga untuk hidrometeorological hazard, itu ada semuanya. Kemudian juga GIS dari BNPB ini masih nge-link ya Bapak dari. Jadi produk dari BNPB ini. Nah ini contoh nih, contoh ketika kita mau melihat dari magma Indonesia. Bapak dan Ibu biasanya dibingungkan dengan pertanyaan, ini status gunung apinya aktif normal, waspada, siaga, atau awas ya? Nah, kita tinggal lihat kita mau mana. Misalnya kita mengkaji untuk Jawa Timur ya, ada berapa gunung api sih Jawa Timur, mulai dari Gunung Lawu, Wilis, kemudian Kelut, kemudian Bromo, Tengger, Semeru, Argopuro, kemudian sampai ke Raung, ke Ijen, statusnya seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan bahan di kelas. Kemudian si siswa itu juga bisa langsung kita ajak di situ. Oh, materinya apa saja sih ini, cerita apa saja sih ini cukup menarik gitu. Nah, ini contoh ya Bapak Dadi. Jadi itu adalah suatu hasil ya. GIS itu GIS yang berbasis web dan kita selaku pengguna saja gitu. Nah, itu di situ kalau Bapak dan Ibu lihat di dashboardnya ada untuk gunung api, ada gerakan tanah, ada gempa bumi, seperti itu. Nah, ini kalau kita klik di Bank SDM ini ya, nanti langsung connect gitu Bapak dan Ibu. Ini nanti silahkan dibuka masing-masing. Saya kalau mau buka di sini nanti akan pindah nih saya. Jadi yang saya gambarkan tadi itu. Jadi kita bisa melihat akibat adanya aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia itu di dalam buku, di dalam teori menjelaskan adanya aktivitas kegunung apian. Nah, aktivitas kegunung apian apa sajakah yang bisa kita lihat di situ sebagai bukti gitu. Nah, ini saya kira gambaran ini menunjukkan sangat sebaran dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian bagaimana statusnya? Itu kita bisa melihat di dalam keterangannya. Gitu. Jadi di dalam keterangannya itu Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Saya nggak usah klik di situ. Nah, kemudian ini untuk Inaris. Inaris yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, ini adalah database kebencanaan di seluruh Indonesia. Tentunya itu up to date, Bapak dan Ibu. Data yang terbaru. Kemudian di dalamnya ada data bahaya, ancaman bencananya. Kemudian karakteristik kerentanannya, baik itu kerentanan penduduknya, kerentanan sosialnya, kerentanan ekonominya, kerentanan lingkungannya, kemudian kapasitasnya, dan penghitungan risikonya. Nah, di sini juga sediakan itu basementnya berupa terrain atau medan gitu, seperti yang ada di dalam Google. Kemudian ada juga satelitnya, kemudian ada yang menampilkan jalan atau di situ roadnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di sana fasilitas umumnya ada apa saja sih di situ. Jadi sebetulnya ketika kita menggunakan platform ini itu kita difasilitasi untuk melakukan field trip juga. Jadi Bapak Ibu misalnya di Jawa Timur, oh dulu 2014 erupsi Gunung Api Kelut itu hanya berdampak di Kediri loh, tapi juga di Jogja, juga di Malang yang bagian barat, di mana saja. Nah, itu kita bisa mengajak siswa untuk field trip gitu ya, secara virtual gitu. Nah, kemudian ini Inaris Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu lihat di sana yang kami screenshot ini, nanti linknya bisa Bapak Ibu buka sendiri. Nah, itu kurang lebih tampilan dari thumbnail dashboardnya seperti itu. Ada satellite, ada terrain, ada road. Kemudian jenis ancaman bencananya, mulai dari banjir sampai bahaya. Nah, kemudian kita bisa memberikan centang ya, tanda cek gitu. Untuk masing-masing mana sih yang mau dibuka, kemudian apa sih yang mau di ini. Ini kalau seperti ini saya akhirnya sorry akses denied. Ini kalau saya klik saya gini. Baik, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kita punya geoportal. Jadi
geoportal ini bangunannya besar sekali, datanya besar sekali, terbaru. Kemudian juga profil bencananya kita bisa melihat, oh ancaman bencananya di wilayah Jawa Timur misalnya, kalau kita lihat di bagian Pantura Jawa Timur itu apa saja ya? Oh, dia ada gelombang tinggi, kemudian ada pasang genang. Oh, di mana saja sebarannya? Katakanlah sebarannya mulai dari pesisir utara Tuban, Lamongan, Gresik, kemudian Pasuruan, Situbondo, kemudian ke Banyuwangi, kita bisa tahu. Kemudian membandingkan yang di selatan ada apa saja ya, mulai dari Banyuwangi sampai ke Pacitan. Oh, kita bisa real time memberikan contoh kepada siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya maksud tadi. Jadi data itu kita bisa menampilkan seperti ini. Berapa jumlah kejadian bencananya? Di tahun berapa ini? Oh, tahun 2023. Saya mau melihat selama 5 bulan dari Januari sampai Mei. Itu yang ada di bawah, di bagian kiri ini Bapak dan Ibu, dampak bencananya. Ternyata banyak juga ya di Indonesia, sampai 145 orang yang meninggal atau menjadi korban jiwa. Kemudian damage and loss-nya berapa? Kemudian yang suffer from itu berapa? Nah, kemudian jenisnya, banjir sampai erupsi gunung api. Kemudian dampaknya tadi. Ya. Sehingga dari itu kita bisa menyimpulkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti apa ya. Nah, sebaran spasialnya seperti apa. Jadi akan sangat aplikatif untuk spasio-temporal. Contoh, Jawa itu mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, ternyata indeks risiko bencananya tinggi karena ditunjukkan dengan warna merah. Tapi ternyata Yogyakarta sama DKI Jakarta selama periode Januari hingga Mei itu hijau, berarti tidak ada kejadian atau sangat sedikit sekali, kecil sekali. Nah ini kita bisa lihat Banten rupanya dia di angka menengah. Kalimantan juga seperti itu. Saya di Sumatera, di bagian Aceh, ini cukup tinggi. Kemudian Sulawesi Selatan seperti apa, Papua, nah, itu jadi memang akan sangat spasial Bapak dan Ibu. Maaf, ini saya lompat lagi. Saya kalau pakai Canva itu suka lompat. Tapi sekarang saya kira kita lebih mudah ya menggunakan Canva seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti juga bisa dicek. ISDM itu menyediakan data yang cukup besar. OneMap ISDM. Itu kalau Bapak dan Ibu ingin siswa itu diajak berselancar, ingin diajak melihat potensi dari sumber daya wilayah di suatu tempat. Misalnya sebaran dari bahan galian C gitu, yang paling gampang. Kemudian mineralnya apa saja yang tersedia di situ. Itu Bapak dan Ibu tinggal membuka di dalam geoportal dari ISDM. Kemudian sekarang yang enak juga kita menggunakan ArcGIS Story Map. Kita bikin living atlas itu. Nah, itu kita bisa membuat mendeskripsikan dari suatu bentuk lahan. Misalnya bentuk lahannya dari river atau sungai, kemudian vulkanik. Kita tinggal membuat akun di sana. Bentar. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti memang harus berselancar secara mandiri ya. Nah, itu yang kita perlu selami. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi sampai pada penjelasan tentang proyek strategis pemerintah apa saja sih yang ada. Kemudian aspek bencanaan, kemudian aspek sumber daya alam dan mineralnya di mana. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan jelas. Gitu. Oh, sorry, saya lompat lagi. Nah ini tampilan WebGIS-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada data tentang anomali gaya berat, kemudian anomali magnet di perairan, kemudian kedalaman di laut atau batimetrinya, cekuan air tanah, cekuan sedimen, geologturnya. Karena ini sangat penting gitu. Biasanya ini kan lagi lagi Olimpiade Geografi dan Olimpiade Kebumian menuju ke provinsi begitu. Nah, itu bisa kita gunakan juga ini. Oh, mau menjelaskan sebaran mineral yang ada di Pulau Kalimantan, di Pulau Papua, di Sulawesi, itu ada apa saja untuk mempermudah kita. Ini seperti itu. Nah, ini portalnya kalau kita lihat seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, tentu ketika kita belajar peta, informasi dalam peta atau keterangannya itu berbeda-beda lah. Tapi di sana bisa kita detailkan. Nanti tinggal kita klik, misalnya kita pilih di Jawa Timur itu ada apa saja sih.
Nah, ini yang ArcGIS, kalau sekarang itu dia menyediakan juga suatu platform ArcGIS, ArcGIS Living Atlas of the World. Jadi Esri itu di sana dia menyediakan datanya. Oh, mau apa saja sih, misalnya buat imagery. Kemudian analisisnya lebih dalam. Misalnya kita mau menganalisis land cover change, perubahan dari tutupan lahan menggunakan citra Sentinel-2A. Itu ada di situ untuk periode waktu tertentu. Tentu karena itu citranya memuat cakupan yang wilayah yang cukup luas, itu tidak akan detail banget. Tapi cukup ya kita gunakan. Contoh, ketika kemarin saya dengan bersama mahasiswa saya gitu mengidentifikasi untuk kerapatan jenis tumbuhan yang ada di Malang Selatan. Ternyata bisa kita bandingkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Seperti apa, jenis penggunaannya apa. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan ArcGIS Living Atlas ini. Ini jadi di sini kita bisa membuka, kemudian juga bisa kita download. Kita simpan dalam bentuk gambar. Nah, ini seperti ini. Living Atlasnya nanti bisa Bapak Ibu pilih. Tadi saya sampaikan Sentinel-2A, kemudian buat imagery. Nah, Sentinel-2A itu dia resolusi pixelnya ya, sekitar 10 sampai 10 meter, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengecek KLHK, itu datanya juga ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di situ data dari KLHK. Jadi bagaimana kondisi hutan yang ada di Indonesia. Nah, ini di KLHK juga menyediakan peta, Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di sana petanya interaktif, memuat informasi persebaran kawasan hutan yang ada di Indonesia. Lahan kritisnya di mana saja, kemudian mangrove di mana, apa pengelolaannya, tuh. Kita akan bisa mendetailkan. Nah, ini seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengetahui, oh kawasan hutan itu, kalau di sini kita bisa melihat yang warna ungu itu kawasan hutan konservasi. Di mana saja. Nah, ini nanti bisa kita arahkan siswa itu menghitung begitu. Dari tahun ke tahun, luasannya apa yang berubah, jenisnya apa, berapa berubahnya, faktornya faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, itu. Kalau dilihat sepintas, bahwa begitu tampilannya kan berbeda sekali dengan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan sampai di Papua. Contoh Lindung. Lindung di Kalimantan itu kita lihat di bagian tengah Kalimantannya, di pegunungan Swagner ya, Swagner, kemudian di Sangkuliang Mangkalihat itu kalau di daerah khasnya Kalimantan Selatan itu. Nah, kemudian kawasan konservasi di mana saja, misalnya di Jambi, di Kerinci Sebelat misalnya. Kemudian kalau di Jawa nggak akan terlalu nampak ada apa taman nasional yang ada di Jawa. Oh, kita harus membuktikan dengan peta atau dengan citra yang ada ditampilkan di sana. Ini virtual field trip, saya kira Bapak Ibu bisa menggunakan Google Earth biasa. Ya, Google biasa itu ada gambar anak kecilnya ini ditarik, gitu. Kemudian di situ ada jaringan jalan, ditarik, kita bisa melihat, oh, sekolah saya sudah masuk belum ya di di database-nya Google, rumah saya masuk belum ya. Kemudian masuk tahun berapa, tanggal berapa, kita bisa mendetailkan. Tentu saya kira Bapak dan Ibu familiar dengan itu. Bukan hal yang terlalu baru gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa memanfaatkan itu panjang jalannya berapa sih. Saya kemarin melihat ada soal di Olimpiade Geografi, saya ingat soal di dalamnya itu menggunakan UTM, Universal Transfer Mercator. Ditanya panjangnya jembatan ini berapa, kemudian diminta untuk menghitung dari dari skala bar yang ada di sini. Kemudian koordinatnya juga tercatat di situ. N itu menunjukkan north, E itu menunjukkan east, jadi lintang utara sama bujur timur. Nah, ini kita tinggal download saja Bapak dan Ibu. Saya kira mudah, tidak harus di-download juga nggak apa-apa. Di googling biasa itu kita menggunakan Google Earth gitu saja, langsung nanti di zoom in akan muncul lagi. Dan sekarang bukan hanya dari Google, misalnya kita menggunakan Bing itu juga bisa. Kemudian menggunakan aplikasi yang lainnya juga bisa yang mirip-mirip. Jadi penyedianya bukan hanya Google. Nah, contoh, sampai kita menggambar profilnya bisa Bapak dan Ibu. Contoh itu adalah profil melintang yang dipilih, yang kami pilih
sederhana dari Jawa Tengah ya, mulai dari di Panturanya sampai di selatan. Nah, itu ada bagian yang flat, yang datar, kemudian ada yang topografinya berombak, bergelombang, berbukit hingga bergunung. Nah, kita bisa mengetahui berapa perbedaannya, panjang hidupnya berapa. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita mau yang lebih detail, pasti menggunakan yang versi Pro. Tapi kalau misalnya alasannya apa namanya, ini saya komputer saya tidak terlalu kuat gitu untuk men-storage ini, nggak apa-apa, kita pakai yang biasa, dibuka dari Google biasa, kemudian kita bisa gunakan. Gitu. Nah ini, jadi nanti bisa dilihat seperti ini. Jadi ini yang gambar anak kecil ini, bahwa dari didrag, digeret gitu, kemudian bisa kita lihat dari atas. Nah kemudian ini yang sebetulnya nanti di Bu Mutia dan di saya ketika kita ada kegiatan offline-nya dengan Bapak Ibu di Kabupaten Kediri, itu kami mau latihan drone-nya. Jadi seperti apa nanti kita bisa menggunakan lokasi sekolah atau bagaimana, ini saya masih diskusi dengan Pak Ketua FGMP, nanti baiknya di mana kita pilih lokasinya, apakah lokasinya itu di Kelut atau di mana, tapi harus izin dulu tentunya ya. Kalau kita kesulitan izin lokasinya mungkin di sekitar sekolah yang kita mulai itu, nanti kita bisa memfoto kemudian mengolah. Nah ini galeri foto yang kami hasilkan dari kegiatan kami memfoto di lapangan. Ini yang kami contohkan di Semeru waktu itu. Dampak dari erupsi Gunung Api Semeru di tahun 2021. Adanya awan panas guguran yang mengarah ke bagian selatan dan tenggara Gunung Api Semeru itu kalau kita petakan akan seperti ini. Jadi kita tahu jenis kerusakannya apa saja, penyebabnya apa saja, misalnya luapan lahar hujan, kemudian jatuhan abu vulkanik dari Gunung Api Semeru. Ini bisa kita contohkan. Oleh di mana luasannya seberapa, kemudian elemen berisikonya apa saja, dampak yang dihasilkan itu apa, nah, tentu ini real time ya, seperti itu. Ini contoh saja, kita juga bisa melakukan video mapping, seperti ini, kita videokan. Oh ternyata di situ masih ada aliran dari apa namanya, lahar letusan Gunung Api Semeru yang masih panas gitu ya. Nah ini tentu dengan teknologi UAV atau dengan unmanned aerial vehicle atau orang lebih menyelam ini lebih mudah kita mensimulasikan. Nah kemudian ketika kita olah, Bapak dan Ibu, ini hasil olahan dari penelitian saya dengan tim yang ada di kami di Pusat Lingkungan Mitigasi dan Bencanaan, kami menghasilkan foto di digital elevation modelnya yang ada di bagian selatan hingga Semeru itu seperti apa. Itu kelihatannya sekecil itu Bapak dan Ibu, tapi kalau dikumpulkan datanya sangat besar gitu. Jadi sampai berapa ratus giga gitu. Nah ini kami pun juga panjang sekali proses untuk seperti itu. Nanti makanya kita bisa seperti apa yang dikehendaki Bapak dan Ibu ketika di lapangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan biasanya, apakah semua drone bisa digunakan untuk pemetaan? Jawabannya tidak. Karena kemarin kami punya pinjam ya, bukan punya gitu. Teman saya itu dari prodi sebelah dari PS, ada drone-nya baru, Mini 2. Ya pasti drone ini nggak bisa digunakan untuk mapping, karena fungsi utamanya bukan untuk mapping, tapi fungsi utamanya adalah untuk video. Nah, kemudian bagaimana teknis operasional cara pengolahannya, ini tentu apa namanya next step ya, tahapan berikutnya. Nah ini saya kira secara ringkas, nanti kalau Bapak dan Ibu ingin melihat pustaka yang kami acu, kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang sudah berhasil mempublikasikan riset mereka terkait dengan penggunaan data, misalnya Inaris, kemudian website yang lainnya digunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi saya kira itu dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Bapak atas pemaparan materi yang telah diberikan tentang Cloud GIS yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan, terutama dalam penggunaan lahan atau land use, kebencanaan, geologi, geomorfologi, sampai dengan virtual field trip. Terima kasih banyak Bapak Listio. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang membutuhkan materi dari para pemateri dapat mengunduh langsung pada WhatsApp group nggih. Untuk hadirin yang berbahagia, saat ini setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Tuti dan Bapak Listio tadi, kita telah memasuki sesi diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pemateri kita di hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menyalakan fitur raise hand pada Zoom meeting ini atau bisa langsung bertanya di kolom chat. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon izin Bu Putri, apakah Nggih. yang di kolom chat bisa kita jawab terlebih dahulu? Nggih, Nanti monggo kalau Pak. ada Bapak Ibu yang raise hand, mungkin saya mohon izin menjawab dulu nanti supaya ditambahkan oleh Bu Mutia. Ada pertanyaan dari Pak Abdul Kohar. Untuk web seperti tadi itu apakah ada spek minimal? Sebetulnya Pak, tidak ada ya. Cuma yang penting kita bisa membuka filenya Pak. Jadi lewat HP pun bisa Pak. Contoh saya membuka aplikasi ATR BPN. Jadi kami lupa kami masukkan ATR BPN untuk mengetahui zona nilai tanah. Itu lebih besar Pak filenya. Karena file di sana itu memfile harga tanahnya, kemudian sebenarnya di sana itu saya buka lewat HP seperti ini. Itu masih bisa Pak. Jadi Bapak kalau mau mencoba linknya tadi dibuka kemudian diserahkan ke siswa. Siswa itu bisa langsung dibuka lewat HP. Seperti itu. Kemudian saya mau izin. Nanti Pak Sumarsono ini ada pertanyaan untuk Bu Mutia dan ke saya. Nah, kemampuan apa saja supaya siswa mampu membuat mengkajikan GIS berhubungan juga dengan IT. Nah, jadi sebetulnya Pak Sumarsono, WebGIS di sini mudah ya Pak ya, mempermudah perolehan data. Jadi data yang kita peroleh itu semisal data untuk BIG saja. Kalau dulu kita susah tuh mendapatkan data topografi rupa bumi Indonesia. Sekarang enggak Pak. Tinggal kita buka di websitenya Inagio Portal BIG, tentu itu kita membuat akun. Nah, mulai dari peta analognya yang dulu, yang 1:25.000, kemudian sampai RBI digital itu bisa kita download, bisa kita gunakan secara langsung Pak. Gitu. Oh iya, kemudian Pak Wayan, ini mungkin ini proses GIS. Kalau hanya dari HP harus di-download dulu Pak. Ini kan di-download dulu, bisa sih menggunakan digital gitu ya. Artinya dari HP itu dipindah ke laptop dulu begitu, ditandai gitu. Menggunakan digitasi manual ya Pak ya, manual tapi yang dikerjakan misalnya menggunakan Paint gitu, atau menggunakan aplikasi yang lain itu bisa. Jadi sebetulnya sekarang lebih mudah Pak Wayan, tidak seribet yang dulu. Ketika kita sekolah mungkin harus dicetak, di print dulu, sekarang tidak. Jadi ditandai, dibuka oleh si siswa ini apa saja yang ada di sana, kemudian mereka bisa memberikan deskripsinya. Mungkin itu Bu Putri, saya kembalikan ke Bu Putri dulu. Mungkin ada pertanyaan buat Bu Mutia juga dari Pak Sumarson. Ya, matur nuwun. Iya, terima kasih banyak Bapak untuk jawaban yang telah diberikan kepada para penanya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Lis bahwa sebenarnya ini mudah nggih Pak. Jadi di HP pun juga bisa untuk di-download nggih. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari
bisa langsung saja nggih, nanti ada linknya juga dari Pak Lis. Untuk jawaban selanjutnya mungkin untuk Ibu Mutia. Ya. Ingin menambahi? Baik, sedikit ingin saya tambahkan terkait dengan yang dijelaskan tadi oleh Pak Lis, mungkin ke Pak Sumarsono ya. Ini Pak Sumarsono bertanya, siswa atau mahasiswa kadang terjebak pada data yang didapatkan dari lapangan, kemudian diplot menjadi peta dan selesai. Seharusnya hasil plot tersebut dianalisa lebih lanjut. Bagaimana menyikapi siswa atau mahasiswa supaya tidak hanya terjebak pada data dan plotting saja. Jadi nanti ini yang harus dipersiapkan oleh seorang guru gitu ya, pendidik itu ketika akan memberikan tugas kepada siswa terkait dengan pemetaan tentunya ya, dan kemudian berakhir kepada nanti analisa dari hasil pemetaan. Jadi sebenarnya yang dipersiapkan itu adalah yang pertama adalah arahan dulu ya, arahan kepada peserta dan tentunya tema. Nah, tema ini menjadi hal yang penting ketika akan memberikan tugas kepada siswa. Apalagi tugasnya itu adalah tugas di luar ya, di luar ruangan atau mungkin ke lapangan. Itu nanti siswa tidak terjebak, oh ini ketika ke lapangan saya menggunakan data ini saja dan kemudian dipetakan dan selesai tanpa dianalisis lebih lanjut. Sehingga ketika sudah ada tema yang ditentukan oleh guru, itu nanti ketika sudah ke lapangan ada data ditemukan, kemudian diplot dan dipetakan, nanti dianalisis berdasarkan kepada tema-tema yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, itu ya yang diperlukan untuk menyikapi siswa supaya tidak terjebak pada data dan plotting saja. Nanti setelah data itu ditemukan kemudian menjadi sebuah peta, itu nanti akan dianalisa untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan hasil dari pemetaan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Mutia. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi atau menambahi dari pertanyaan Bapak Wayan? Terus ada lagi dari Bapak Sumarsono. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui raise hand. Kami buka sesi tanya jawab di chat juga bisa. Monggo Bapak Ibu. Pak Alis, ini ada yang bertanya mungkin dari Filin ya, yang sudah dijawab ya tadi ya, yang terkait dengan peta akhirnya ada warna yang berbeda itu. Iya, Bu Mutia, ini pertanyaan Bu Filin ya. Jadi sebuah satu ibu atau bapak. Ada siswa yang bertanya bagaimana di peta akhirnya ada warna yang berbeda, baik menunjukkan kedalaman perairan, ketinggian, gunung api aktif, tidak aktif. Jadi begini Bu, misalnya kita menggunakan web dari Inagio Portal gitu ya. Di Inagio Portal itu sebenarnya sudah menunjukkan warna, sampai ke merah itu dia menunjukkan status gunung apinya, apakah dia itu aktif normal, apakah dia itu siaga, apakah dia itu waspada atau awas. Begitu pula ketika kita menggunakan data batimetri yang ada di BIG, nah di portalnya BIG itu sebetulnya sudah ada. Jadi analisis untuk kedalamannya, misalnya Ibu mau menghubungkan dengan ini zona neritik, litoral, abisal, batial, itu sudah kita bisa tahu begitu. Tinggal di siswa ini mau mendeskripsikan atau tidak dari pengetahuan awalnya. Misalnya net itu kedalaman berapa sih? 0 sampai sekian kedalamannya. Kemudian litoral itu seberapa? Batial itu seberapa? Abisal itu seberapa? Nah, itu. Kalau di Indonesia saya kira lingkup sampai dalam banget tidak ada, karena dia hanya menggunakan sisi dari perairan Nusantara ya, yang ada di dalam itu. ZEE itu nggak semuanya bisa diakses gitu. Artinya nggak semua datanya itu ada. Misalnya mau mengakses data yang ada di bagian selatan Jawa, nah itu kita harus menggunakan data yang kita gunakan itu batimetri internasional. Misalnya dari datanya GEPCO itu dulu menyediakan, tapi harus dimodelingkan dulu. Jadi nggak
Masnya diolah dulu menggunakan GIS, entah itu ArcGIS atau Quantum GIS. Jadi nggak langsung tersedia seperti yang ada di Inagio Portal. Kedalamannya dia berapa gitu nggak akan ada semuanya gitu. Dan untuk peta yang saya ketahui, yang saya pernah download, untuk peta batimetri itu ada yang cetak, tetapi belum komplit untuk Indonesia. Itu mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti penjelasannya Pak Imade Ande Asane ya, dari Teknik Geodesi UGM itu, beliau mengkaji itu. Jadi sampai pada batas berapa yang sudah dipetakan mana, batas lautnya seperti apa, itu akan sangat detail. Seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari Rika Sahri untuk Ibu Tuti dan Pak Lis. Gimana Pak Lis? Ya. Rika Sahri ini sepertinya saya kenal ya. Ini Rika Sahri dari Aceh ya. Ini kakak tingkat saya waktu S1 ini. Baik. Gimana kabarnya Mas Rika Sahri? Semoga sehat selalu ya. Baik. Pertanyaannya di sini terkait dengan membuat pembelajaran geografi yang terkait dengan data spasial, dan ini bisa secara holistik diterima oleh peserta didik di saat kita tahu batasan data spasial ini sangat luas. Baik, data spasial ini ya memang sangat luas ya. Jadi yang perlu digunakan di dalam data spasial ini mungkin kalau di daerah Aceh itu mungkin kita ambil yang keruangannya ya, artinya di wilayah spasial Acehnya. Jadi supaya apa? Supaya nanti data spasial yang digunakan di dalam pembelajaran geografi di SMA 1 Kota Janto Aceh ini yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka lebih memahami kondisi di sekitar mereka dan tentunya nanti akan lebih bermakna dan mereka lebih paham terkait dengan kondisi sekitar mereka. Ketika ada kejadian-kejadian atau fenomena geosfer yang terjadi di sekitar mereka, mereka bisa lebih responsif terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka untuk pengambilan keputusan terkait dengan solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka lebih cepat tanggap terkait dengan data-data spasial yang ada di sekitar mereka. Mungkin seperti itu, dan mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Lis. Ya, mohon izin, Mas Rika ini saya ngopi. Ya. Saya kira jawaban dari Bu Mutia tadi ya cukup jelas dan mewakili begitu. Jadi ketika kita mau belajar menyeluruh, misalnya kita belajar pada temanya, Mas, pada tema-tema apa yang ingin kita ajarkan, misalnya pada kelas 10 gitu ya. Saya lupa bahasanya KI atau KD. Kelas 10 itu untuk belajar tematiknya misalnya kajiannya untuk sumber alam. Nah, itu berarti kita membuka web GIS-nya yang dari KLHK. Kemudian kita mau belajarkan tematiknya terkait dengan kebencanaan, itu bisa dari BNPB, bisa dari Inaris. Kemudian kalau kita belajar yang umum, pengetahuan peta secara umum, itu kita bisa menggunakan dari Inagio Portal. Sebetulnya kita bisa membuatnya secara terperinci, urut, misalnya Inagio Portal dulu, kemudian kita lompat ke apa namanya ini, kita lompat ke yang lebih spesifik gitu ya, itu bisa. Kalaupun tidak langsung lompat-lompat juga nggak apa-apa sebetulnya. Misalnya kita langsung pada topik litosfer gitu. Litosfer itu kajiannya kebencanaan dan sumber daya alam. Kita menggunakan dari ISDM. Gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Lis dan Bu Mutia atas pemaparannya. Jadi itu tadi sudah disampaikan nggih sama Bu Mutia dan Pak Lis. Mungkin ada pertanyaan Pak seperti ini. Kalau pemanfaatannya atau penggunaannya itu digunakan di mata pelajaran, semua mata pelajaran, atau hanya khusus yang menggunakan peta, terus PJ sama itu ya Pak, SIG. Nah, biasanya kan kalau untuk penggunaan Cloud GIS itu kan di bagian materi peta nggih. Nah, itu kalau di materi lain bisa atau tidak? Oke, mohon izin Bu ya, saya jawab. Sebetulnya Inagio Portal BIG itu menyediakan
untuk download. Seperti atlas sejarah itu disediakan Bu, sebaran candi, kemudian deskripsinya ada di sana. Kemudian SDGs itu bisa ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati itu bisa. Jadi yang saya tahu sejauh ini bukan hanya di geografi, misalnya biologi mau memanfaatkan untuk sebaran tumbuhan dan hewan, flora dan fauna. Kemudian sejarah mau untuk mengetahui sebaran candi, kemudian ini dibuat pada tahun berapa misalnya, pada masa kerajaan apa, itu yang saya ketahui ada. Dan BIG itu hampir setiap tahun memproduksi peta tematik baru. Yang terakhir itu misalnya untuk kajian di Papua gitu, itu BIG menyediakan sendiri peta geomorfologi, atlas bukan peta, atlas geomorfologi, artinya kumpulan peta ya, deskripsinya itu ada di dalamnya. Jadi kita nggak terlalu sulit nih sekarang, misalnya ketika kita mau belajar sumber daya alam, lingkungan, kebencanaan, itu BIG dengan para pakarnya sudah dikumpulkan di sana, kemudian disusunkan. Ada, saya lupa, mungkin nanti sudah saya browsingkan dulu untuk ini, saya bagi di kolom chat untuk living atlasnya BIG ya. Jadi BIG itu memberikan living atlas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung gitu untuk umbaran yang ada di sekolah. Tinggal memang permasalahannya itu kita mau mencari dan membaca apa tidak. Biasanya mencari sudah, membaca, menganalisis itu terhenti di situ. Itu yang menjadi itu Bu. Ya. Ya, monggo Bu Mutia mau menambahkan mungkin Bu. Ya, sedikit aja tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Alisio terkait dengan itu data spasial ini sebenarnya tidak hanya digunakan, atau pemetaan ini tidak hanya digunakan di materi SIK atau PJ ya. Jadi bisa digunakan, dimanfaatkan pada materi-materi yang lainnya. Kalau misalkan saat ini materi di kurikulum Merdeka untuk tingkat SMA itu kan ada geosfer ya, fenomena geosfer itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bisa digunakan sebagai media ajar juga di dalam materi tersebut. Nanti guru dapat memilih mana yang berkaitan, yang membutuhkan gitu ya data spasial terkait dengan fenomena-fenomena geosfer. Selanjutnya ada lagi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya nanti kaitannya dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya tadi juga disampaikan juga terkait dengan persebaran sumber daya alam, itu juga menggunakan data-data spasial. Baik, terima kasih Bu Mutia. Itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Lis dan Bu Mutia bahwa ini penggunaan pemanfaatan dari data spasial ini tidak hanya dimanfaatkan pada materi PJ dan SIG saja nggih Bu. Jadi pada materi lain juga bisa. Dan untuk mata pelajaran lain mungkin untuk tadi dijelaskan oleh Pak Lis bahwa sejarah juga bisa untuk persebaran candi bisa napa mboten nggih Pak? Peninggalan sejarah? Ada Bu, jadi itu link yang di atas itu, atas BIG itu, dalamnya nanti kalau Bapak dan Ibu buka, itu di sana ada multi tema, ada story map, ada buku digital. Misalnya saya klik ya, untuk maaf saya tadi saja ya, saya contohkan dulu deh. Nah, bisa dilihat nih Bapak dan Ibu. Ini kalau saya buka yang dari BIG. Jadi misalnya temanya tentang bencana alam gitu. Ini ada nih datanya BIG tahun 2021. Nah, kita tinggal geser-geser semacam ini. Saya pengen mendapatkan data yang lainnya lagi. Nah, saya tinggal membuka di sini. Apakah saya mau membuka yang multi tema, story map, atau buku digital? Contoh, buku digital saya buka. Nanti Bapak dan Ibu bisa download sendiri. Nah, contoh yang baru banget itu Atlas Bentang Alam Sumber Daya Lahan Gunung Api tahun 2022 di Sumatera bagian selatan. Maaf internet saya yang agak lemot ya, nge-lag gitu. Jadi kalau semua kategori ada seperti ini Bapak dan Ibu. Ini masih loading. Bapak dan Ibu mau menggunakan untuk apa saja? Kondisi fisik dan sumber daya alam wilayah, kondisi kebencanaan, kondisi kewilayahan. Nah ini ada yang baru, Bu Mutia ini.
Atlas Pariwisata dan Mandalika. Saya nunggu diajak main kemudian. Kemudian misalnya sosial ekonomi budaya. Nah ini yang saya sampaikan SDGs tadi. Kita mau melihat SDGs. Kemudian apalagi Atlas Budaya. Ini sudah disiapkan oleh BIG. Kemudian misalnya ekonomi itu kita mau melihat bagaimana capaian SDGs ya. Ini Bapak Ibu yang mengajar ekonomi, capaiannya seperti apa, sejauh mana itu secara sepintas bisa dilihat di situ. Nah, ini untuk mempermudah kita nih. Nah, nanti silahkan Bapak dan Ibu membuat akunnya terlebih dahulu. Dan ini disediakan gratis gitu, oleh Badan Informasi Geospasial. Tinggal kita melihatnya di mana. Oh, sisi tematik misalnya saya senangnya belajar konservasi. Langsung kita ke arah petanya seperti ini. Kemudian kita bisa zoom in dan seperti ini misalnya saya mau ke Alas Purwo gitu. Mau ke bagian selatan Banyuwangi. Tinggal kita klik koordinatnya di situ. Akan kelihatan koordinatnya berapa. Kemudian penjelasannya juga kita bisa memainkan di sini. Legendanya apa saja yang ada di sana. Oh, ini kalau biru itu cagar alam, kalau seperti ini Taman Nasional. Karena di sini Taman Nasional Alas Purwo misalnya, di sini Taman Nasional Meru Betiri, di sini Taman Nasional Baluran seperti itu. Kemudian misalnya geser sedikit Taman Nasional Bali Barat. Saya kira sangat real time, kita juga mudah untuk mempelajarinya, mendapatkan dan mempelajarinya itu sangat mudah. Begitu Bu Putri. Ya, terima kasih Bapak Listio atas contohnya yang langsung diberikan. Cara mencarinya juga terima kasih banyak. Di sini ada pertanyaan lagi. Ini dari Alif Reza Nur Hadi. Monggo saged dijawab. Ya, memang kayaknya kalau offline nggak bisa Bapak. Jadi kita harus setidaknya meng-capture dulu. Kalau offline itu di-download dulu. Kalau BIG tadi gampangnya semua platform yang disediakan BIG, apalagi yang buku digital, itu perlu download dulu. Setelah di-download, nanti digunakan offline bisa. Tapi kalau kita misalnya mau menggunakan living atlasnya yang dari BIG, yang dari SDM, yang dari ini, butuh jaringan internet. Nah, ya itu jawaban saya. Pokoknya kalau kita mau yang offline, kita gunakannya dari BIG, kita download dulu, kemudian apa? Nah, sebelumnya tentu Bapak Ibu guru itu mempersiapkan materinya, topiknya apa yang akan dibicarakan, yang akan dibahas pada minggu ini atau minggu depan. Nah, siswa bisa diarahkan dulu atau Bapak Ibu yang mencarikan dulu, didownloadkan dulu, kemudian buku ini didistribusikan. Untuk atas BIG itu tidak terbatas untuk pembelajaran di SMA atau perguruan tinggi, bahkan BIG itu menyediakan peta dasar untuk anak SD. Itu ada untuk atlas, di Atlas BIG, Atlas Junior. Atlas Junior itu untuk anak SD dan SMP begitu. Itu untuk mempermudah. Jadi kalau mungkin zaman saya sekolah dulu, tugasnya itu membuat peta buta itu. Saya nggak tahu brain map itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah konsep gitu. Jadi itu Bu Putri. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Mutia ingin menambahkan? Ya, cukup sepertinya dari Pak Lis. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Lis. Baik, untuk peserta lainnya mungkin ada pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Pak Listio dan Bu Mutia. Mungkin Pak Lis dan Bu Mutia ingin menambahkan. Tambahannya di luring nanti. Baik, mungkin itu dulu nggih untuk sesi tanya jawab kali ini. Bagaimana Pak Lis dan Bu Mutia, sampun tanya jawabnya? Ya, sampun. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dedi mungkin ya yang terkait dengan sesi lanjutan ini kan nanti ada pelatihan ya, ada 3 sesi nanti mungkin kita nanti akan diskusi kembali lagi di sesi tersebut. Baik, terima kasih Bu. Jadi
kita bisa melanjutkan lagi di sesi lanjutan ya, Bu. Jadi di sesi 2 dan sesi 3 yang di luring, karena ini masih sesi daring melalui webinar, jadi masih ada sesi lanjutan di tanggal-tanggal yang sudah diberikan oleh Pak Dedi sebelumnya. Nah, baik, untuk itu beberapa pemaparan dan sesi diskusi. Sekarang kita masuk pada sesi akhir penutupan. Sebelum itu saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu hasil dari webinar dan pemanfaatan data spasial untuk pembelajaran geografi hari ini. Berdasarkan yang telah dipaparkan, di situ telah dijelaskan bahwa kemampuan berpikir spasial merupakan ciri khas dalam pembelajaran geografi. Data spasial bisa digunakan untuk memprediksi waktu tempuh dan mempermudah para Bapak Ibu pengajar dalam memberikan materi pada siswa. Data spasial juga digunakan dalam pembelajaran geografi bersumber dari BIG, peta analog, data hasil penginderaan jauh, dan data hasil pengukuran lapangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mutia dan Bapak Listio tadi. Dan untuk pemanfaatan data spasial ini sangat besar sekali dalam pembelajaran geografi, terutama dalam berpikir spasial, karena kita sekarang sudah memasuki era digitalisasi abad 21, di mana kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka, ya. Jadi kita juga dituntut untuk maju seperti murid-murid kita, jadi tidak boleh tertinggal dari murid-murid kita gitu. Nah, untuk materinya tadi juga ada Cloud GIS yang dijelaskan oleh Bapak Listio, di mana di sini banyak digunakan untuk mengembangkan penggunaan land use, kebencanaan, terus geologi, geomorfologi, bahkan sampai virtual field trip. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu. Butuh laptop di sana. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara webinar ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Sasmito Utomo MPD. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Terima kasih untuk Bu Tuti dan juga Pak Lis. Luar biasa paparannya. Betul-betul baru buat kami sebagai guru yang memang dituntut untuk up to date gitu ya. Nah, selama ini memang kalau kita mengajarkan, kalau kami mengajarkan tentang peta itu rasanya kok kurang menarik begitu. Nah, mungkin dengan pengetahuan data spasial seperti ini, belajar pemetaan itu jadi lebih menarik, lebih inovatif begitu. Bahkan tidak hanya materi peta aja, ini kan bisa diaplikasikan untuk materi yang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini hanya teori gitu ya. Teorinya sudah sangat menarik, apalagi prakteknya. Oleh karena itu, seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa webinar ini adalah permulaan sesi yang pertama. Kemudian nanti insya Allah tanggal 10 Juni kami akan mengadakan pelatihan secara luring yang akan diisi oleh Bu Tuti bersama tim. Jadi karena ini praktek, maka yang datang di Kediri nanti Bu Tuti bersama tim. Bu Tuti kira-kira berapa orang, Bu? Kami menyiapkan sesuatunya. Iya. Insya Allah kita ada berapa ya? 6 ya? 6. Oh, luar biasa ini. Ini pasti Biasa ya. karena yang akan ditampilkan juga apa ya? Surprise kayaknya ya, karena butuh banyak orang gitu. Kalau hanya sekedar ya mungkin penyampaian materi kan tidak perlu banyak orang. Nah, ini yang dibawa oleh Bu Tuti banyak sekali. Nah, semoga teman-teman yang ya kurang lebih segitu ya. Kurang ya. lebih kita ada 6 itu. Semakin banyak semakin bagus, Bu. Teman-teman ya, untuk yang dekat dengan Kediri ya silakan hadir gitu ya, di insya Allah tempatnya ada di SMA 1 Papar. Itu aksesnya sangat mudah. Panjenengan kalau dari Surabaya cukup naik bis, dari selatan juga sama, cukup naik bis turun langsung tepat di depan sekolah. Kemudian bagi yang tidak bisa hadir, insya Allah juga kami sediakan link untuk
untuk bisa mengikuti acara tersebut. Kemudian selanjutnya sesi yang ketiga tanggal 22 Juli nanti diisi oleh timnya Mas Listio. Nah, ini juga menarik ini. Bocornya sedikit Mas Alis. Nanti praktek apa kira-kira? Mungkin Bu Mutia kan sudah ngajari untuk menerbangkan drone gitu ya Pak ya. Menerbangkan drone, kemudian mengenalkan semua untuk perangkatnya drone, mulai propeller, kemudian ya semua perangkatnya itu. Nanti saya lebih kepada ya menindaklanjuti dari yang Bu Mutia sampaikan, kemudian sampai pada pengolahan. Jadi kalau pas pengolahan sederhananya kita bisa diskusi kesempatan yang ketiga itu. Itu Pak Dedi. Ya, ini tambah menarik lagi juga. Ya, jadi Bapak Ibu kalau hanya mengikuti lewat online sepertinya kan kurang menarik ya. Maka monggo datang di Kediri. Insya Allah kalau sudah hadir jangan khawatir, tetap kami minimal beri minum gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang tanya, kira-kira Pak ada sertifikat? Insya Allah kami buatkan, oleh karena itu tetap ikuti Bapak Ibu sampai di sesi yang ketiga. Itu kemudian informasi yang lain akan kami sampaikan di grup WA terkait hal-hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan di acara hari ini. Baik, itu saja dari saya, Bu Putri. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Alistio dan juga Bu Tuti. Sampai jumpa lagi di Kediri, Bu Tuti dan juga Pak Alis. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Bapak Ibu, Pak Dedi. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Listio dan Ibu Tuti Mutia untuk materi yang sangat bagus sekali. Dan terima kasih untuk Pak Dedi yang telah menutup acara ini dengan pengumuman. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara di hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan dalam memandu jalannya acara webinar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara webinar dan pelatihan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk foto dulu, Bu. Oh, nggih, monggo. Sebelum ditutup kita foto dulu, nggih. Monggo Bapak Ibu, kameranya dihidupkan semua. Nah, yang foto siapa, Bu Mbak Siti? Putri, untuk materi yang pertama Pak bisa di-share lagi di grup ya. Nggih, nanti bisa nggih Bu untuk materinya disusulkan di grup. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Banyak untuk semuanya pemateri. Ampun atau belum Pak Dedi untuk fotonya? Monggo bisa dibuka kameranya. Silakan Bapak Ibu untuk kamera dinyalakan. Jadi saya ingin memberitahu tambahan untuk hari ini banyak sekali pesertanya yang datang dari Aceh sampai dari Sulawesi pun ada. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya dan ketersediaan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kali ini. Izin ya. Bagaimana Pak Dedi, sudah atau belum? Ya, sudah, ini masih jalan. Sekarang ke yang halaman ketiga. Monggo dibuka Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian halaman 4. Monggo dibuka kameranya.
Masih ditutup semua ini. Sesi foto. Mana? Baik, terakhir. Sudah, Bu Putri? Baik, terima kasih Pak Dedi. Itu tadi sesi foto dari kita semua untuk kenang-kenangan nggih ceritanya. Jadi sesi foto ini sebagai penutup kita di acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga selalu sehat dan semangat dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswinya. Dan semoga kita juga tidak tertinggal dengan siswa-siswi kita, nggih. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir, silakan dibuka chatnya. Daftar hadirnya ada di situ, jangan sampai ketinggalan. Pak Dedi, mari Pak Listio, Bapak Ya, Ibu Bu Mutia. Ya, izin. Sampai ketemu di tanggal 10 ya. Insya Allah, Bu. Hati-hati untuk Ya, teman-teman. Salam buat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Bapak Ibu jangan lupa daftar hadir dulu ya, diisi. Kemudian ada link untuk respon, mohon untuk diisi juga. Saya kirim di grup WA. Jadi itu nanti akan digunakan untuk referensi pada saat kegiatan luring. Materinya sudah ada di grup WA, boleh diunduh silakan. Yang belum bergabung bisa bergabung. Kemudian informasi sekelas Bapak Ibu, insya Allah nanti MGMP Geografi juga di bulan Agustus akan mengadakan geotrip ke Dieng. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, nanti akan saya sampaikan informasinya. Jadi kami jalan-jalan sekaligus belajar ke alam begitu. Insya Allah pelaksanaan di tanggal 18 Agustus. Saya mohon izin dulu Bu Putri, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Bu Marni, teman-teman Geografi Kediri, dan juga teman-teman semuanya. Saya mohon undur diri dulu, melanjutkan yang lain. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kediri dan juga di acara insya Allah tanggal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya juga izin untuk undur diri dari ruang Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih untuk
partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekolah lain mungkin kita ketika datang waktu pameran hasil. Jadi ternyata bisa ya. Hasil dari anak-anak kalau dinilai balikin udah lenyap. Ya, kalau dibuatkan